Anak laki-laki kecil hanya membelah kayu bakar sejenak. Tak disangka, dua uang kertas jatuh dari langit. Dengan santai membantu ayah menyiangi tanah, ternyata menghasilkan 3 potong emas. Yang lebih mengejutkan adalah, dia hanya menuangkan 1 ember pakan ternak untuk ayam. Ternyata ayam itu bertelur mutiara malam sebesar kepalan tangan. Melihat kejadian aneh ini, seluruh keluarga tercengang. Dan tepat kemarin, keluarga mereka begitu miskin hingga tidak bisa makan. Namun menemukan seorang anak laki-laki kecil di ladang. Melihatnya begitu menyedihkan, keluarga yang awalnya kelaparan dan kedinginan, tetap memutuskan untuk mengadopsinya. Tanpa sepengetahuan mereka, ini adalah keputusan yang paling benar dalam hidup mereka. Anak laki-laki kecil itu membawa keberuntungan bagi mereka. Membelah kayu, uang kertas jatuh dari langit. Menggali tanah saja bisa menemukan emas. Seketika membuat keluarga ini menjadi kaya. Saat mereka sangat terkejut, ayah tiba-tiba menyadari, selama anak laki-laki kecil itu membantu mereka bekerja, bukan menggali emas, tapi menemukan mutiara malam. Untuk membuktikan dugaan ini, mereka membuat pemuda itu menderita selama 20 tahun. Ternyata selama 20 tahun ini, membuat keluarga mereka menjadi orang terkaya di dunia. Namun pemuda itu masih tidak menyadari. Setiap hari dia membelah kayu dan mengambil air, melakukan semua pekerjaan kotor, dan pekerjaan berat semuanya dilakukan. Kini dia sudah menjadi orang terkaya di dunia. Di rumah sudah tidak ada lagi kesulitan yang bisa membuat pemuda itu hidup nyaman. Saat itu, adik perempuan berpikir tentang sebuah cara membuat kakaknya bekerja di luar sebagai budak. Ini pasti sangat sulit. Kebetulan juga bisa membentuk pemuda itu semangat untuk tangguh dan pekerja keras. Ayah segera berpikir, ini adalah ide yang bagus. Jadi dia segera mengatur asisten, menyiapkan tiket kereta ke kota. Sebelum berpisah, ayahku juga menaruh segepok uang kusut kepada pemuda itu, menunjukkan bahwa ini adalah tabungan terakhir keluarga. Adik perempuan juga memberikan satu-satunya ponsel sederhana di rumah kepadanya. Pemuda itu benar-benar terharu, bersumpah untuk bekerja keras di kota. Namun saat dia, sekelompok mobil mewah kelas atas melaju ke arahnya. Selamat pagi, Direktur Zhang, Nyonya Direktur Jiang, Nona tua, pesawat pribadi sudah siap. Sekarang pemuda itu sudah pergi. Mereka akhirnya bisa menikmati dengan baik, memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa perusahaan dengan baik. Sementara itu, pemuda itu datang ke kota, di hotel, mencari pekerjaan dengan gaji bulanan 3.000. Dia baru saja memulai hari pertama kerja yang sulit. Saham perusahaan naik 20 kali lipat. Berdasarkan kecepatan kenaikan harga saham ini, nenek merasa sakit hati melihat cucunya menderita. Saat itu, ayah menyatakan, menderita bukanlah tujuan. Mengasah karakternya adalah yang paling penting. Latihan beberapa hari lagi, maka seluruh perusahaan akan diserahkan kepadanya. Dan pemuda itu baru saja memulai hari pertama kerjanya. Sudah diperhatikan oleh putri pemilik hotel. Hanya karena mereka memaksa gadis itu untuk menikah dengan Tuan Muda Qin. Kebetulan pemuda itu lewat di sini. Agar tidak bersama Tuan Muda Qin, dia bahkan langsung menarik pemuda itu